Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala marbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kutunggu Jandamu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Leona tetap menangis seolah sedang menginginkan sesuatu namun sulit untuk diungkapkan olehnya. Udah sayang, tenang ya nak, mama ada di sini. Ya Allah, kasihannya, kenapa dek? Tanya ibu pasien si mama muda. Mungkin dia kangen tuh sama papanya mbak, cetus si ibu gembul yang merasa bising akan tangisan Leona yang tak kunjung berhenti. Rasanya Listia ingin sekali menjerit dan menangis pada saat itu juga. Merasakan sedih karena Leona yang terus-terusan menangis, sedangkan satu sisi situasinya tak membuatnya nyaman yang terus-terusan terusik oleh si ibu gembul itu. Dalam situasi yang memusingkan itu, satu ruangan terasa ramai. Namun detik kemudian datanglah Damar dengan nampak tergesa-gesa yang langsung menghampiri Listia. Listia sendiri tercengang akan kedatangan Damar. Bahkan dirinya yang merasa tertekan dan bersedih itu pun mulai berkaca-kaca, dan air mata itu pun tak terasa jatuh di pipinya dengan tetap menatap Damar. Damar mengambil alih Leona dari tangan Listia. Dengan lembut dia mendekap dan membelai punggung Leona. Shh, cep sayang, ini papa datang nak. Mendengar kata papa, mereka pun melebarkan mata, seolah antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Damar membelai dan mendekap nampak dengan rasa yang penuh kasih sayang. Pria yang berbalut kemeja putih itu dipadu celana panjang hitam lengkap dengan jas dokternya itu nampak dengan santainya menenangkan Leona. Namun pada kenyataannya, entah bagaimana Leona yang sebelumnya histeris, bahkan dengan ibunya saja tidak bisa tenang, kini justru perlahan menghentikan tangisannya dan bahkan terlelap dalam pelukan Damar. Listia yang tak bisa menahan tangisannya itu pun segera keluar dari ruangan itu. Mbak Yati yang melihat sikap keayahan Damar juga merasa terharu. Pasalnya sikap Damar itu justru dinilai jauh lebih baik daripada sikap Rangga, yang mana adalah ayah kandung dari Leona. Meskipun Leona sudah terlelap, akan tetapi Damar tak serta-merta langsung merebahkan Leona. Pria itu masih tetap memeluk dan menimbang seolah sekaligus sedang melenyapkan rasa rindu kepada anak sambungnya itu. Udah tidur pak? Tanya Mbak Yati dengan pelan. Belum pulas banget mbak, tunggu pulas dulu ya. Ibu pasien mama muda bertanya kepada Mbak Yati dengan berbisik. Mbak, itu siapa ya? Oh, suaminya Bu Listia, papanya Leona. Oh, jadi suami mbaknya itu dokter? Iya mbak. Terus mbak ini siapanya, kakaknya? Apa gimana? Bukan, saya pengasuhnya Leona. Seketika Bu Gembul terdiam malu sendiri mendengar ungkapan dari Mbak Yati. Setelah Leona benar-benar terlelap, Damar pun perlahan membaringkan tubuh Leona di atas tempat tidur pasien. Mbak, iya pak, tolong jagain Leona dulu ya. Damar mencari-cari keberadaan Listia yang sebelumnya keluar dari kamar pasien. Damar meyakini sekali jika Listia sedang menangis menyendiri. Dan benar saja setelah menengok ke sana kemari, akhirnya pandangan Damar menangkap adanya Listia yang sedang duduk di belakang kamar pasien. Kaki jenjangnya melangkah dengan perlahan seolah tak ingin mengejutkan Listia. Lis? Panggilnya yang agak ragu karena takut mengganggu wanita yang sedang menangis membelakanginya itu. Namun ternyata dugaannya itu salah. Damar sama sekali tak menyangka, tanpa diduga Listia justru memeluknya dengan erat, seolah wanita itu sangat membutuhkan perlindungan darinya. Damar yang terkejut itu pun seakan mematung. Semula dirinya yang ragu untuk mendekati Listia yang selama ini selalu menolak untuk didekati olehnya. Tapi siapa sangka wanita itu justru langsung memeluk dirinya. Damar yang sendiri tadi dia mematung itu akhirnya perlahan mengangkat tangan kanannya ke udara, seolah ragu untuk menyentuh wanita yang sedang menangis memeluknya.
Namun karena dirinya sangat tidak tega dengan Listia, akhirnya tangan yang semula mengambang di udara itu pun perlahan mendarat di kepala Listia. Dibelainya rambut Listia dengan lembut, seolah itu adalah bentuk upaya untuk menenangkan hati istrinya itu. Tenang ya, Listia masih tetap menangis. Seolah dirinya itu tak bisa menahan lagi beban hidupnya yang selama ini telah ditahannya. Berpura-pura untuk terlihat baik-baik saja itu adalah suatu hal yang melelahkan baginya. Listia sudah mencoba itu, dan ternyata pada saat itulah dirinya sudah merasa tak sanggup lagi untuk mengemban semuanya. Berpisah dari suami, mengalami kesedihan sendiri tanpa adanya keluarga yang mengetahui. Bahkan di saat anaknya sakit pun dirinya tidak bisa menenangkan dan justru merasa panik sendiri. Rasa lelah Listia sudah tidak bisa dibendung lagi. Menangis adalah kunci dari rasa kelegaannya. Setelah merasa puas menangis, akhirnya perlahan Listia pun menghentikan tangisannya. Dan secara pelan-pelan, tangannya yang melingkar pada tubuh Damar itu pun dia lepaskan. Wanita itu berdiri tepat di hadapan Damar dengan menundukkan pandangannya, serasa malu dan tak ada muka bagi dirinya untuk menatap Damar. Namun pria itu tetap melayangkan senyum sedihnya menatap istrinya yang tampak tertunduk diam. Segeralah Damar menyingkirkan helaian rambut yang menjuntai menghalangi wajah istrinya. Bahkan kedua jemarinya kini mengusap kedua pipi Listia yang nampak basah terkena air mata. Kenapa bisa sampai ke sini? Kemarin dia panas tinggi terus kejang. Kenapa kamu gak ngubungin aku? Kalau kayak gini kan kamu capek sendiri. Listia tetap terdiam tak menjawab perkataan Damar. Ya udah, kalau udah tenang, kamu balik ke kamarnya ya. Leona udah tidur. Kamu jagain dia. Aku tugas visit dulu ya. Pamit Damar yang kemudian mengusap ujung kepala Listia sebelum akhirnya dia berpaling pergi dari hadapan istrinya itu. Setelah Damar pergi, Listia pun kembali ke kamar Leona. Sampainya di sana, dia memang melihat Leona yang tengah tertidur lelap dengan Mbak Yati yang masih duduk di sampingnya. Bangun gak Mbak? Enggak Bu, lelap banget. Ya udah kalau gitu kamu cari makan dulu sana. Ibu mau makan apa? Bebas aja lah Mbak, terserah kamu. Ini uangnya Mbak. Gak usah Bu, yang kemarin masih ada kok. Emang cukup? Ya cukup lah. Mbak Yati segera keluar dari kamar itu, dan tinggallah kini hanya Listia bersama dengan si mama muda dan si Bu Gembul di sana. Mereka sibuk mengurusi anaknya masing-masing. Bahkan Bu Gembul kini lebih banyak diam dan tak lagi meracu sombong seperti sebelumnya. Listia juga hanya diam tak menghiraukan yang lainnya. Dirinya hanya fokus kepada sang putri yang kini sudah tertidur lelap. Tak lama kemudian seorang dokter wanita tengah masuk bersamaan dengan dokter Adam yang diikuti oleh beberapa orang perawat di belakangnya. Selamat pagi. Ibu, anaknya lagi tidur ya? Iya dok, tadi habis rewel. Ada kejang lagi nggak Mbak? Enggak dokter, cuma awal aja pas dibawa ke sini itu. Dari pemeriksaan keseluruhan, semua saraf penting masih bagus. Alhamdulillah. Masih panas nggak semalam? Iya dok masih, tapi nggak sepanas kemarin. Ya udah, lanjutin aja obatnya ya Bu. Kalau masih panas boleh kasih di setiap 4 jam sekali penurun panasnya. Sama kompres air hangat ya Bu. Jangan dipakaikan baju yang tebal-tebal dulu ya. Ya dok. Setelah dokter Diana selesai memberi saran, dokter Adam pun kembali berkata, "Apa Anda yang istrinya dokter Damar?" Celetuknya yang seakan membuat dokter Diana menatap dokter Damar karena terheran. Hah? Seriusan? Iya dok, saya istrinya dokter Damar. Oh, jadi ini anaknya dokter Damar. Dokter Diana mengangguk pelan. Adam tersenyum lalu berkata, "Iya, tadi dia bilang anaknya dirawat. Tadi kayaknya bilang mau pindahin kamar." "Kenapa pindah?" "Iya, dia kan kemarin gak tahu kalau anaknya masuk rumah sakit Mbak. Mbak yang daftar kan?" Dokter Damar kaget tuh tadi pas pagi tahu anaknya jadi pasien saya. Oh gitu. Yaudah ya Mbak, semoga dedeknya cepat sehat.
Pamit dokter Diana kepada Listia sebelum akhirnya dokter wanita itu beralih ke pasien di sebelah sana. Setelah jam istirahat, Damar kembali ke ruang anak untuk menemui Listia dan juga Leona. "Pak," sapa Mbak Yati ketika melihat Damar datang. Damar membalasnya dengan senyum. Sayang, udah bangun ya?" ucapnya kepada Leona yang sudah duduk dengan dipangkuan oleh Listia. Pa, panggil Leona seraya mengulurkan kedua tangannya dengan tangan kiri yang masih terbungkus kasa dengan selang infus menjuntai di ujungnya. "Iya sayang, oh mau gendong? Ayo papa gendong. Leona udah makan belum?" Leona mengangguk pelan dengan wajah yang agak sembab namun tetap menggemaskan. "Kita pindah kamar ya? Mau?" "Udah selesai visitnya mas." "Udah, baru selesai meeting juga. Kamu udah makan belum?" "Udah kok." "Gimana tadi? Udah di visit dokter belum?" "Iya udah." "Gimana perkembangannya?" "Alhamdulillah hasil semuanya baik. Semoga aja Leona bisa cepat membaik supaya bisa cepat pulang ya sayang ya." "Iya mama, amin." Damar pun menyahut membalaskan Leona yang justru terdiam lesu dan meletakkan kepala kepada pundak Damar. "Kasihan sampai kusut gini. Pasti capek banget ya," ucap Damar seraya membelai kepala Listia yang sedang duduk di atas tempat tidur pasien. "Lumayan. Kita pindah kamar ya, supaya kamu bisa istirahat juga di sana." Listia mengangguk pelan tanda menyetujui apa yang Damar rencanakan untuk Leona dan dirinya. Karena rasanya sungguh melelahkan bagi Listia yang terus-terusan menjauhi Damar. Seberapapun Damar pernah terhasut oleh sebuah video, akan tetapi Listia menyadari jika Damar sangatlah berarti bagi keluarganya di saat dirinya sedang susah dan tengah terpuruk. Semuanya itu Listia sudah sadari di saat susahnya tak ada sosok Damar yang biasanya selalu mendampinginya, menenangkan hatinya bahkan mampu membuat nyaman Leona. "Permisi Dedek Leona, ayo kita pindah kamar ya," ucap seorang perawat yang baru saja memasuki kamar tersebut. "Tuh, ada Suster Evi. Ayo kenalan dong." "Halo Leona." "Beneran deh dokter. Saya baru tahu tadi kalau Leona ini anak dokter loh." Damar hanya tersenyum menanggapinya. "Ya udah yuk pindah." "Ya suster," jawab Damar seraya mengekor pada si perawat yang perlahan mendorong senten infus. Namun langkah Damar terhenti dan menoleh ketika Listia masih diam di tempat. "Ayo sayang," ucapnya liris seraya mengulurkan tangan untuk meraih tubuh Listia agar berjalan bersamanya. Listia segera meraih tasnya seraya berkata kepada Mbak Yati, "Nanti Mbak Yati nyusul ya." "Iya bu, beresin barang-barang Leona dulu ini," jawabnya seraya sibuk melipat selimut. Dan akhirnya mereka pergi dari kamar itu untuk berpindah kamar ke kamar pasien yang lebih pribadi. Di saat mereka hendak memasuki kamar anak kelas VVIP, tiba-tiba langkah mereka terhenti ketika mendengar suara yang memanggil. "Leona!" Secara bersamaan mereka menoleh ke asal muasal suara tersebut. Mereka menoleh setelah mendengar seorang memanggil nama Leona. "Ibu," sebut Listia yang melihat Bu Dewi beserta Widya dan juga Kirana berlari kecil mendekati mereka. "Ya Allah, gimana keadaan Leona?" "Udah mendingan bu. Ayo masuk dulu," ajak Damar yang segera masuk ke kamar VVIP tersebut. "Ibu tahu dari mana kalau Leona sakit?" "Damar tadi yang telepon. Lagian kamu kenapa gak telepon ibu sih Lis?" "Iya maaf bu, maaf. Kemarin aku panik banget jadi sampai lupa mau kabarin ibu." "Ya udahlah gak apa-apa. Yang penting Leona baik-baik aja," balas Bu Dewi sembari membelai Leona yang masih dalam dekapan Damar. Widya mendekati Leona dan mengajaknya berbicara. Cantik. Aduh, sakit ya sayang. Kasian." "Ya ampun, pucat banget keponakan aku ya," saut Kirana yang tak tega melihat Leona yang tampak lemas manja kepada Damar. "Oh ya Lis, Mbak Yati mana?" "Dia lagi beresin barang-barang Leona di kamar sebelumnya bu." "Oh begitu. Kok dia sama kamu nemblok banget sih?" ucap Kirana kepada Damar. "Iya dong, kan aku papanya," balas Damar seraya mendekap erat Leona dengan gemasnya. Mereka pun tertawa serentak bersamaan. Listia menatap sendu suami dan anaknya itu.
seolah dirinya merasa terharu akan apa yang telah dilihatnya. Listia memang pernah dibuat sakit hati oleh Damar karena sebuah kesalahpahaman saja. Akan tetapi bagi dirinya cukup sudah untuk memuaskan hatinya yang meninggalkan Damar selama ini. Listia tidak terlalu berpatokan kepada sakit hatinya kepada Damar, karena baginya itu masih belum seberapa ketimbang rasa sakit hatinya yang Rangga ciptakan. Sakit hati memang adalah luka emosional yang dalam. Dia bisa datang dari pengkhianatan, kekecewaan, atau kehilangan yang dialami dalam hidup. Meskipun sakit hati telah membuat hidup Listia terasa berat, pikirannya terasa kacau dan jiwanya juga sempat terluka. Namun rupanya Listia cukup mereda dan bahkan luluh setelah melihat pemandangan di hadapannya itu. Meskipun proses penyembuhan sakit hati tidaklah mudah, tapi dengan waktu dan upaya yang Listia lakukan, semua itu bisa hilang secara perlahan dan memberi ruang bagi kebahagiaan dan kedamaian hatinya. Harapannya kali ini tentang hati Damar yang mana dia berpikir masihkah Damar mencintainya. Leona, sekarang ikut mama dulu ya. Papa mau praktik dulu di poli, ucap Damar pada Leona seraya mengarahkan anak yang menggemaskan itu kepada Listia. Ayo, ikut mama. Papa mau bekerja dulu ya, balas Listia yang membuat Damar menatapnya dan tersenyum tipis. Dengan perkataan Listia tersebut, Damar merasa jika istrinya itu sudah membuka hati kembali untuknya. Iya, memang begitulah perasaan Listia yang sesungguhnya masih mencintai Damar. Sedangkan Damar sendiri juga masih tetap selalu mencintai istrinya itu. Hubungan yang retak namun akhirnya bersatu adalah kisah yang seringkali penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Ya begitulah yang dialami oleh Listia dan Damar. Selama ini mereka selalu bersabar satu sama lain untuk memberi waktu. Meskipun Damar melakukan upaya untuk meminta maaf kepada Listia, akan tetapi pria itu juga tidak pernah memaksa. Beberapa hari telah berlalu dan kini pada akhirnya Leona diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit, yang berarti sudah waktunya Leona diperbolehkan untuk pulang. Rasa senang Listia sudah bersorak ria di dalam hatinya. Namun satu sisi perasaan Listia sangatlah bimbang. Ya, bagaimana mungkin dirinya tidak bimbang? Sedangkan setelah hubungannya dengan Damar membaik, kini Listia dibingungkan akan kepulangannya. Haruskah dia pulang ke rumahnya atau mungkin kembali ke rumah Damar lagi? Akan tetapi Damar juga masih tetap sibuk di hari itu. Tugasnya yang numpuk sehingga belum juga muncul di saat Listia sudah bergemas hendak pulang. Di saat mereka sudah beranjak keluar dari kamar pasien VVIP tersebut, langkah mereka terhenti ketika suara Damar memanggilnya. Listia? Mas Damar? Udah mau pulang? Iya mas. Yaudah ayo kita pulang, ucapnya seraya mengambil alih Leona dari tangan Listia. Sebelum akhirnya pria itu kembali melanjutkan jalan memimpin langkah mereka. Listia dan Mbak Yati seakan saling melempar pandang satu sama lain. Beberapa lama menempuh perjalanan pulang, pada akhirnya mereka tengah sampai di rumah kediaman Damar. Listia sama sekali tak menyangka jika dirinya akan kembali ke rumah mewah tersebut. Pasalnya dia berpikir jika antara dirinya dan Damar tidaklah bisa tertolong lagi. Listia menduga jika suaminya itu sudah tidak lagi mencintainya. Ternyata dugaan Listia semuanya adalah salah. Damar tetaplah Damar, yang mana dirinya selalu mencintai sosok Listia yang selalu ada di dalam hatinya. Leona yang sudah terlelap itu pun diletakkan di atas tempat tidur kamar pribadi Leona sendiri. Sedangkan Damar membawa tas milik Listia naik ke kamar utama sana. Listia mengekor dengan tubuh Lung lainnya, yang mana dirinya tampak cukup lelah setelah beberapa hari menjaga Leona di rumah sakit. Kamu istirahat aja dulu ya. Kamu pasti capek karena sering begadang juga kan? Listia yang semula dia menunduk dan mengangguk itu pun secara tiba-tiba memeluk Damar dari belakang seraya berkata, "Maafin aku mas. Maafin aku karena selama ini kau udah ngacuin kamu." Damar terdiam menunduk. Dalam hatinya pun sangat merasa bersalah kepada Listia. Perlahan dia membuka kedua tangan Listia itu secara perlahan dan membalikkan tubuhnya untuk menghadap Listia. "Kamu gak salah. Aku yang salah. Andai waktu itu aku dengerin semua penjelasan dari kamu, mungkin semuanya gak akan terjadi kayak gini. Tapi apa kamu masih mencintai aku mas?" "Listia, dari dulu aku gak pernah bisa ngelupain kamu. Dan apa iya karena masalah itu terus aku bisa gak cinta lagi sama kamu?"
setelah kamu dan Leona pergi, aku semakin sadar kalau kalian adalah orang-orang yang paling berharga buat aku. Aku harap setelah ini gak ada lagi masalah yang ngeganggu kita, karena aku udah bawa ke jalur hukum masalah itu dengan pasal pelecehan dan fitnah pencemaran nama baik. Semua itu supaya bisa membuat Rangga dan Tania jera. Listia hanya menunduk pasrah. Bagaimanapun juga dirinya cukup sangat kesal kepada Rangga dan Tania yang telah merencanakan rencana busuk itu untuk menghancurkan keluarganya. Namun satu sisi dirinya juga merasa tidak tega jika kedua orang itu harus menepati jeruji besi yang mungkin sangat tidak nyaman bagi mereka. Kenapa? Apa kamu keberatan? Enggak, Mas. Aku cuma mikir, apa mereka enggak menderita di dalam sana? Itu sudah konsekuensi bagi mereka. Berani berbuat itu berarti mereka harus mau bertanggung jawab. Tapi Tania itu masih muda, Mas. Dia belum pernah menikah. Kalau dia pernah masuk penjara, apa image-nya gak akan buruk dan berimbas di masa depannya? Damar menghela nafas dengan pelan dan memegang kedua pundak Listia. Listia, kamu itu terlalu baik. Aku gak sebaik itu, Mas. Aku cuma mau hidup tenang. Biarin mereka bebas. Semoga aja mereka jera dengan semua ancaman kamu itu. Oke, kalau itu mau kamu, akan aku lakuin. Akan aku cabut laporan itu demi kamu. Damar mengangkat dagu Listia dengan perlahan. Kedua matanya saling memandang dengan tatapan yang menunjukkan saling rindu. Kita lupain semua yang udah-udah ya, lirih Damar yang kemudian menyatukan bibir mereka secara perlahan. Listia yang memejamkan kedua matanya seolah menunjukkan jika dirinya pasrah begitu saja dan tak menolak akan apa yang Damar lakukan kepadanya. Kini tubuh mereka sudah mendarat di tempat tidur dengan masing-masing yang bekerja sama untuk mengupas habis helaian kain dari tubuh pasangannya. Listia sudah melihat dada bidang dengan perut sispek berkotak milik Damar itu dengan sangat jelasnya. Dan begitu juga dengan Damar. Dia memandang jelas tubuh istrinya yang terlihat indah dengan squishy kembar yang kenyal terasa oleh sentuhannya. Loh, ya udah gitulah. Setelah memandangi beberapa saat, kini tak sabar lagi bagi Damar untuk hanya melihat. Dia mencumbu dengan mesra leher jenjang Listia hingga menuruni dada Listia. Listia hanya terdiam pasrah. Akhirnya mereka pun melepaskan semua segala keluh kesah dan rasa rindunya yang menggebu selama ini. Singkatnya, hingga beberapa bulan kemudian, Listia merasakan ada yang aneh dengan dirinya, yang mana Damar menemukan jika istrinya itu sedang berbadan dua. Damar yang pada awalnya berniat untuk fokus membesarkan Leona terlebih dahulu seakan gagal dengan rencananya. Di usia Leona yang menginjak ke angka ketiga, Listia justru telah mengandung benihnya di usia bulan keempat. Kalau demikian, Damar sangat bersyukur dan sebisa mungkin ia selalu memperhatikan Listia dan Leona di sela-sela pekerjaannya. Sayang, hari ini aku mau ke pabrik dulu ya. Sepulang dari rumah sakit, kamu jangan lupa makan, minum vitaminnya. Jangan banyak tidur pagi. Ajak jalan-jalan Leona keluar depan rumah. Kalian harus berjemur pagi. Dengar ya. Damar merepet berpesan kepada istrinya yang hanya mengenakan daster selutut ala ibu rumah tangga. Iya sayang, aku tahu. Aku gak mau dengar ada yang bilang kalau kamu tidur di jam pagi dan gak berjemur. Iya sayang, ya ampun, bawel banget sih. Damar tersenyum lalu mencubit kecil hidung istrinya itu dengan manja. Ya udah, aku pergi dulu ya, ucapnya serai membelai lembut kepala Listia. Leona, papa berangkat kerja dulu ya. Ayo keluar dong, mau peluk papa enggak? Papa? Leona keluar dari kamar bersama dengan Mbak Yati. Langkah kecilnya itu mencoba berlari mendekati Damar dan memeluk pria yang sangat menyayanginya itu. Walaupun pria yang kini mengangkat tubuhnya ke udara dengan keceriaan itu hanyalah ayah sambungnya, namun kasih sayangnya sangat berlebih dari Rangga yang sebagaimana adalah ayah kandung dari Leona. Terbang, seru Damar yang mengangkat tubuh Leona yang tertawa dengan sangat riangnya. Setelah bersenda gurau beberapa saat dengan Leona, akhirnya Damar segera berangkat bekerja dan menjauh dari kediaman tersebut. Dan baru saja Listia memasuki rumah, tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di depan gerbang. Listia yang mendengar suara mobil tersebut itu pun menoleh dan mengamati. Dilihatnya lah sosok Tania yang meminta agar dibukakan gerbang oleh si security. Listia menunggu di teras.
berdiri dengan perut yang membuncit dibalut daster bermotif batik coklat yang mengembang payung sehingga tampak cantik dipandang. Tania menaiki satu persatu anak tangga menuju teras itu, hingga langkahnya berakhir kali menginjak lantai tepat di hadapan Listia. "Ada apa?" tanya Listia dengan nada dingin dan raut wajah yang cukup jutek kepada Tania. Aku kesini mau ngomong sama kamu." "Mau ngomong apa?" "Listia, sebelumnya aku minta maaf. Mungkin kedatangan aku kesini sudah mengganggu kamu, tapi percayalah, aku kesini bukan untuk cari masalah sama kamu." "Terus?" "Aku kesini mau ngucapin banyak terima kasih sama kamu, karena kamu udah cabut semua tuntutan itu." "Kamu tahu dari mana?" "Damar. Dia yang bilang ke aku dan Rangga kalau dia cabut perkara itu semua karena kamu yang minta." "Oh, makasih banyak ya Lis. Aku ngerasa bersalah banget sama kamu. Selama ini aku udah jahat banget sama kamu, tapi justru berlaku kamu malah berperilaku baik sama aku." "Aku maafin kamu Tania, asalkan kamu gak pernah lagi ulangin perbuatan kamu itu sama siapapun. Karena itu benar-benar gak baik Tania. Ngerusak rumah tangga orang itu adalah perbuatan yang sangat buruk." "Iya Listia, aku sadar itu. Selama ini aku sudah salah persepsi. Aku pikir aku sangat mencintai Damar, tapi rupanya mungkin itu cuma ambisi aku aja Listia. Aku cuma berharap semoga kamu bisa hidup bahagia bersama dengan Damar ya." "Makasih Tania. Semoga kamu juga bisa hidup bahagia setelah ini ya." "Iya Lis, semoga aku bisa hidup dengan baik di sana." "Di sana? Aku kesini sekalian mau pamitan sama kamu. Aku mau balik ke Australia lagi dan mau memulai karir lagi di sana." Listia tersenyum dan meraih tangan Tania seraya menepuk punggung tangan mulus itu dengan pelan. "Tania, dimanapun kamu berpijak, selagi kamu selalu bersikap baik, aku yakin kamu akan terus menemukan kebahagiaan kamu." Tania mendekap tangan Listia yang sedari tadi memegangnya. "Iya Lis, makasih ya. Sampaikan salam aku sama Damar. Maaf karena selama ini sudah buat dia susah." "Iya, nanti aku sampaikan ke dia." "Ya udah, kalau begitu aku pergi dulu ya Lis. Hati-hati ya Tania." Wanita bertubuh tinggi semampai itu melambaikan tangan menjauh dari Listia. Senyuman tulus dia layangkan kepada Listia yang juga membalas lambaian tangannya. Sampai akhirnya mobil yang ditumpangi Tania itu benar-benar melaju pergi dari kediaman Listia bersama dengan Damar. Listia sempat terdiam diri di sana. Dirinya benar-benar tidak menyangka jika Tania akan datang menemuinya dan meminta maaf secara serta mengakui semua kesalahannya kepada dirinya. Listia menyadari jika memaafkan itu sangatlah indah, sehingga dapat membuat sesuatu hal yang buruk menjadi baik pada akhirnya. Dengan suasana hati yang sangat terasa baik baginya, Listia berjalan-jalan mengintari kompleks bersama dengan Leona dan juga Mbak Yati yang selalu setia menemani dirinya. Begitu menyenangkan hidup senang setelah susah. Inikah yang dinamakan bunyi pepatah, yang mana berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya, seperti itulah kehidupan yang Listia alami. Dirinya sempat merasakan sebuah kepahitan rumah tangga dan hingga mengalami sebuah masalah yang hampir saja menghancurkan rumah tangganya yang kedua. Namun berkat kesabaran dan rasa besar hati antara Listia dan Damar, akhirnya mereka bisa melewati batu-batu di perjalanan kehidupan mereka. Di rumah sakit, Damar baru saja keluar dan hendak memasuki mobilnya. Namun gerak tangannya mengurungkan untuk membuka handle pintu mobil tersebut, dikarenakan dia mendengar seseorang telah memanggil namanya. "Damar!" Si pemilik nama itu pun menoleh pada asal muasal si pemanggil tersebut. "Rangga, apa ada waktu?" Ucapnya yang pada akhirnya membuat mereka saling menatap satu sama lain. Hingga pada akhirnya mereka pun duduk bersama di sebuah kafe yang tak jauh dari rumah sakit tersebut. Damar menatap Rangga dengan tatapan curiga dan penuh tanda tanya. Pria yang pernah membuat rumah tangganya guncang itu pun tampak menundukkan pandangannya karena malu. "Sebenarnya ada apa kamu ngajak aku ke sini?" "Aku cuma mau ucapin terima kasih." "Buat?"
buat semua yang kalian lakuin buat aku. Terutama Listia. Tolong sampaikan sama dia ucapan terima kasih aku ke dia. Dia lakuin itu karena kamu adalah ayah kandung Leona. Dan kita gak mau Leona sedih nantinya di saat tahu ayah kandungnya adalah seorang residivis mantan narapidana dengan kasus yang memalukan. Dalam tatapan dan ucapan Damar sepertinya masih kesal kepada Rangga. Iya, aku tahu. Maka dari itu, aku ucapin banyak terima kasih sama kalian. Aku gak tahu lagi apa jadinya aku kalau sampai bertahan di sana selama bertahun-tahun. Damar terdiam pada akhirnya seolah rasa iba telah datang menghampirinya. Maka dari itu, setelah itu, kamu harus jadi orang yang lurus dan gak perlu neko-neko lagi. Kamu udah dewasa dan bukan anak ABG lagi yang gak tahu mana buruk dan mana yang baik. Kamu ada Leona yang suatu hari bisa mencari kamu sebagai walinya. Jangan buat Leona malu dan terpuruk akibat menanggung perbuatan kamu. Iya Damar, aku sadar apa yang aku lakuin itu benar-benar salah. Selama ini aku sudah selalu berbuat dosa. Aku sudah selingkuh melantaran Listia. Bahkan aku udah berusaha buat menghancurin rumah tangga kamu dan Listia. Ungkap Rangga yang seolah mengemukakan semua kesalahannya. Baguslah kalau kamu mengingat semua kesalahan yang pernah kamu perbuat. Dan sekarang sudah waktunya kamu hidup dengan baik-baik ya. Kamu benar. Aku juga sudah lelah dengan semua itu. Tapi aku juga mohon sama kamu Damar, tolong biarkan aku buat ketemu sama Leona di saat aku lagi kangen sama dia. Tolong jangan dipersulit. Damar tersenyum mendengar akan hal itu. Rangga, aku memang akan mempersulit kamu ketemu sama istri aku. Tapi aku gak mungkin mempersulit kamu untuk ketemu sama Leona. Aku tahu, manapun juga, kamu itu adalah ayah kandung Leona. Jadi gak berhak bagi aku buat ngelarang kamu ketemu sama Leona. Yaitu tadi, kalau niat kamu mau ketemu sama istri aku, baru aku larang. Ucap Damar yang berakhir dengan canda sehingga menciptakan kelak tawa di antara mereka berdua. Sepertinya Damar tampak sudah memaafkan semua kesalahan Rangga terhadapnya dan juga Listia. Memaafkan kesalahan seseorang adalah tindakan yang membutuhkan kedewasaan, emosional, dan kekuatan hati. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menyetujui tindakan yang dilakukan, namun lebih kepada melepaskan dendam dan rasa sakit yang sempat dirasakan akibat kesalahan Rangga tersebut. Memaafkan dapat memberikan kedamaian dan kebebasan emosional bagi diri sendiri, serta memungkinkan hubungan yang buruk sekalipun bisa untuk diperbaiki. Begitulah dengan Damar dan Listia. Ketika seseorang meminta maaf, penting untuk Damar dan Listia memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahannya dan menunjukkan kesungguhan dalam memperbaiki diri. Bisa memahami bahwa setiap orang memiliki kekurangan sehingga mampu membuat kesalahan. Itu adalah langkah awal untuk memaafkan dengan ketulusan dengan segenap hati. Dan singkatnya, pada akhirnya bulan yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Listia melahirkan di rumah sakit tempat Damar bekerja. Dengan didampingi oleh Damar, Listia memperjuangkan hidup seseorang yang akan lahir ke dunia. Dengan dukungan semua keluarga serta terutama dari sang suami, Listia sangat kuat hingga melahirkan seorang bayi laki-laki. Dokter Damar, baby boy milikmu udah hadir ini, ujar Dr. Alex selaku dokter SPOG. Damar pun tersenyum penuh haru melihat bayi bertubuh mungil itu tampak mulai menangis dengan kencangnya. Akhirnya udah lengkap gak tuh? Emang Dokter Damar udah ada anak? Tanya Dokter Alex sambil sibuk dengan apa yang tengah dilakukannya. Damar yang tengah fokus tersenyum memandangi si kecil itu pun menjawab, ada dok, anak pertamaku cewek. Wah, lengkap dong kalau gitu. Iya dong. Mereka pun tergelak di dalam ruangan tersebut. Begitu juga dengan Listia yang mendengar obrolan mereka para dokter di sana. Kebahagiaan saat melahirkan adalah momen yang luar biasa bagi sebagian besar wanita. Begitu yang juga Listia rasakan. Meskipun proses persalinan bisa menjadi pengalaman yang menantang dan melelahkan, kehadiran bayi yang baru lahir seringkali membawa sukacita dan kebahagiaan yang mendalam bagi ibu. Mereka akhirnya kembali ke kediaman mewah tersebut dengan membawa seorang bayi yang amat sangat terlihat lucu dan menggemaskan tentunya. Bunda Tina dan Bu Dewi sudah menyambut di depan pintu rumah.
seolah mereka sudah tak sabar untuk meminang cucu baru. Menimang maksudnya, meminang lagi, ya sama aja, nggak tahu deh. Terutama Bunda Tina dikarenakan itu adalah cucu pertama dari anak sematawayangnya. Sini dong Bu Dewi, gantian saya yang gendong. Saya kan juga omanya. Listia dan Damar seakan tertawa melihat nenek-nenek lincah itu tampak berebut ingin menggendong baby boy yang bernama Zio tersebut. Bahkan mereka tampak kompak merencanakan untuk syukuran baby Zio, si adik kecil Leona. Mereka tampak berantusias mempersiapkan acara tersebut. Sampai waktunya yang dinanti-nantikan oleh mereka kini telah tiba. Damar mengundang beberapa teman dokter dan juga perawatnya. Begitu juga dengan Listia yang mengundang teman-temannya. Acara syukuran baby Zio itu justru jauh lebih mewah daripada acara pernikahan Damar dan Listia sendiri loh. Acara itu dihadiri oleh orang-orang penting dari pihak Damar, yang mana relasi kerja bahkan klien dari bisnisnya pun turut menghadiri acara syukuran mewah tersebut. Tampak sangat bahagianya Listia dan Damar pada saat itu. Walaupun sebelumnya antara Damar dan Listia sempat mengalami hubungan yang retak karena sebuah permasalahan yang ditimbulkan oleh pihak ketiga dari dua belah pihak. Namun pada akhirnya mereka mampu melewati semua itu dan memutuskan untuk saling memaafkan dan kembali bersatu. Damar merasa bahagia karena Listia sudah menerimanya kembali, dan begitu juga dengan Listia. Wanita itu sangat bahagia karena dapat kembali lagi ke dalam pelukan suami yang sangat dicintainya. Damar dan Listia melihat Rangga tengah datang bersama dengan Rahma. Mereka cukup terkejut dengan apa yang mereka lihat pada saat itu. Ya, dengan santainya Rangga dan Rahma bergandengan tangan dengan sangat mesra. Hei, Damar, Listia, selamat ya. Akhirnya kalian punya momongan juga, ucap Rangga dengan senyuman tulusnya. Makasih Rangga, tapi kalian ini... Damar tak melanjutkan perkataannya. Rangga dan Rahma saling tersenyum satu sama lain, seolah mereka sudah bisa menebak akan apa yang tengah Damar dan Listia pikirkan. Kita udah nikah bro. Hah? Seriusan? Kalian udah nikah? Listia terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin tidak terkejut? Bahkan dia tak pernah menyangka loh jika hubungan mereka akan dibawa ke jenjang yang lebih serius. Kapan kalian nikah? Kok nggak undang-undang? Ya kita nikah di kampung sekitar sebulan yang lalu. Oh ya Kak Listia, mana Leona? Rahma menanyakan Leona yang mana adalah keponakannya juga. Leona lagi sama Mbak Yati tuh. Mereka di sana. Oh, nanti deh aku ke sana. Rangga tampak berbincang dengan Damar dan para dokter yang lainnya. Terlihat mengobrol dengan tanpa adanya batasan pangkat di antara mereka. Sedangkan Listia yang duduk di sisi lain bersama dengan Rahma itu pun tampak mengamati suasana yang terbilang mewah di sana. Kak, panggil Rahma kepada Listia yang sedang menyambi mengayun baby Zio dalam sebuah ayunan yang dihias cantik dengan segala aksesoris di sana. Aku minta maaf ya Kak. Selama ini aku udah berbuat salah sama Kak Listia. Aku sebenarnya malu, tapi aku... udahlah Rahma. Aku juga udah lupain masalah itu kok. Yang lalu biarlah berlalu ya. Lagian aku juga ambil hikmah dari semua itu. Hikmah aku bercerai sama Mas Rangga adalah aku bisa menikah sama Mas Damar. Aku bahagia sama kehidupanku sekarang, ungkap Listia yang tersenyum seolah dirinya sangat merasa bersyukur. Makasih Kak, karena udah maafin aku. Iya sama-sama ya. Mungkin aku juga udah berbuat kasar sama kamu. Aku juga minta maaf. Iya kakak. Terasa sangat menyenangkan melihat acara yang berjalan dengan sukses tersebut. Acara yang direncanakan dari jauh-jauh hari oleh keluarga dari kedua belah pihak. Listia dan Damar sangat-sangat bersyukur karena syukuran buah hati mereka berjalan dengan baik dan dihadiri oleh banyak orang penting dan keluarga besar. Acara itu bahkan mampu memberikan kenangan yang indah dan berbahagia bagi mereka semua. Semoga kebahagiaan ini selalu menyertai kami dan keluarga, batin Listia dengan tersenyum seraya melihat mereka yang tengah bersenda gurau bersama. Listia sangat telah merasa bersyukur dengan apa yang telah diterima dalam kehidupannya. Merasa bersyukur karena pernikahan yang membaik adalah suatu hal yang luar biasa baginya. Pernikahan adalah komitmen yang mendalam antara dua orang yang saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Ketika hubungan pernikahan membaik, ini menandakan adanya pertumbuhan, pemahaman, dan komunikasi yang lebih baik antara Listia dan Damar. Kuncinya selalu bahagia adalah selalu merasa bersyukur dalam pernikahannya. Dengan upaya dan perjuangan Listia percaya jika semua akan membaik.
Mengingat masa-masa di mana dirinya dan sang suami sangat telah terguncang satu sama lain, jadilah kini di antara mereka sama-sama berusaha untuk saling memahami dan berkomitmen untuk terus memperbaiki diserta hubungan dalam pernikahan mereka. Pernikahan yang membaik membawa kebahagiaan, kedamaian, dan keharmonisan dalam kehidupan mereka. Ini juga didukung oleh orang-orang terdekat mereka yang selalu mensupport mereka. Di malam itu sangat memancarkan aura kebahagiaan dalam pesta acara syukuran Baby Zio tersebut. Bu Dewi yang sedang asik mengobrol dengan Bunda Tina seolah tengah mengajak bicara Leona dan Baby Zio. Sedangkan Rangga juga kini sedang berdaun bersama dengan Rahma. Berduaan bersama Rahma maksudnya. Listia juga melihat ada Widya dan Kirana bersama dengan sang suami masing-masing. Sebahagia itu, bahkan Listia sama sekali tidak pernah menyangka jika antaranya dan dirinya bersama dengan Damar pernah mengalami keretakan dalam rumah tangga mereka. Namun sebisa mungkin mereka menutupi itu semua hingga mereka mampu menyambung kembali dengan tanpa adanya keluarga yang mengetahuinya. Keren juga sih. Tanpa melibatkan orang tua loh, tapi mereka bisa membereskannya. Biasanya kan di cerita-cerita sebelumnya pasti orang tuanya kucampur ini itulah dan ya, tapi ini keren untuk pasangan antara Damar dan Listia. Singkatnya beberapa bulan telah berlalu. Baby Zio kini berusia 4 bulan. Sedangkan Leona sudah lincah berlarian dan berbicara dengan suara kidalnya. Terasa lengkap sudah Damar merasakan keluarga kecilnya yang sangat membahagiakan. Penyemangat dalam kesehariannya adalah istri dan kedua anaknya, yang mana mereka adalah orang-orang yang terpenting dalam kehidupan Damar. Dalam momen kebahagiaan itu, Damar mengajak keluarga besarnya berlibur ke Bali. Mereka sangat berbahagia di sana, menikmati masa liburan yang dinikmati oleh orang-orang terkasihnya. Dan tentu saja kali ini Damar merasakan kelengkapan dalam liburannya, yang mana anggota keluarganya bertambah satu nama, yaitu Elzio Shaka Ravindra bin Damar Ravindra. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Alhamdulillah akhirnya ceritanya selesai. Bagaimana nih menurut kalian? Kalau menurut Mas Nara ini sih cerita yang sangat epik dan kompleks sekali. Ini menarik sekali nih ceritanya. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya besok and see you. Ciao. Oh iya bentar. Mas Nara mau menginformasikan bahwa sekarang channel Akan Ada Misteri akan tayang kembali. Ya kira-kira tayangnya antara habis maghrib atau paling lambat habis isya. Intinya Akan Ada Misteri sekarang akan upload lagi melanjutkan cerita sebelumnya. Oke, stay tune aja dan pantengin aja di channel Akan Ada Misteri. Dan di situ juga pasti khusus channel horor ya, untuk membahas kisah-kisah horor. Oke, and see you. Ciao. Jangan lupa mampir dan subscribe juga.